Baiklah, kami akan mereview jurnal dengan judul Sistem Pemerintahan Calon Mahasiswa Baru dengan menggunakan aplikasi logika fasi pada MATLAB Toolbox. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfia Angelika Boki, NIM 1910110636, dan ada Christina Maria Manopo, NIM 1910110632, dan yang terakhir ada Nadila Haya, NIM 1910110624. Latar belakang. Batasan masalah penelitian ini menerapkan logika fasi pada variabel teks kompetensi akademik dan tes potensi skolastik dengan menggunakan metode Mandami. Metode Mandami atau biasa disebut dengan Max-Min merupakan metode yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mandani pada tahun penerapan metode sistem penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri dengan menggunakan aplikasi logika fasi pada software MATLAB Toolbox. Selanjutnya tujuan. Next. Tujuan utama dari perancangan permodelan adalah supaya memudahkan user dalam membuat suatu keputusan sehingga penyelesaian dan hasil yang didapatkan secara maksimal, cepat, dan tepat. Selanjutnya ada metode Mandani. Jadi pada metode Mandani untuk mendapat output harus melewati beberapa tahap, yaitu pembentukan himpunan fasi, aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga komponen aturan, dan yang terakhir penerapan atau defusikasi. Selanjutnya, metode. Pada penelitian ini menggunakan metode Mandani, berikut pemodelan sistem dari logika fasi. Tahap penelitian ini dimulai dengan menentukan himpunan fasi dari variabel tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Kemudian input nilai dari variabel menentukan aplikasi fungsi implikasi dan membuat rule pada komposisi aturan. Setelah itu masuk defusifikasi. Kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Dalam bagian ini, dalam bagian himpunan fasi tes potensi skolastik atau TPS. Dalam himpunan fasi ini digunakan pada metode Mamdani yang terdiri dari satu atau lebih himpunan fasi. Berikut ini himpunan fasi tes potensi skolastik atau TPS. Dalam tabel 1, himpunan fasi tes potensi skolastik ini atau TPS, nilai 0 sampai 500 ini berstatus kurang, dan untuk nilai 500 sampai 600 berstatus cukup, dan 600 sampai 1000 berstatus baik. Dan untuk gambar yang bagian kedua, pemodelan tes TPS, bisa kita lihat membership function float-nya di bagian kurang sudah tertera bagian antara 0 sampai 500, dan untuk cukup antara 500 sampai 600, dan untuk baik dari 600 sampai 1000. Jadi kita masuk dalam rumusnya, kita bisa lihat dalam mi kurangnya kita bisa lihat jika X-nya
kurang dari 450, berarti dia masuk dalam status kurang. Dan kalau dia sudah lebih dari 500, berarti itu sudah masuk dalam status yang cukup. Kita bisa lihat dalam MIU yang cukup juga, rumusnya, jika dia sudah lebih kurang dari 550 dan kurang dari 600, berarti dia sudah masuk dalam MIU yang cukup. Dan untuk rumus yang MIU yang baik, jika nilainya kurang dari 600, berarti dia tidak termasuk dalam status baik, tapi jika dia lebih dari 650, dia termasuk dalam status yang baik. Next. Lalu yang kedua, kita lihat dalam himpunan FASI untuk bagian TKA. Pada bagian ini kita bisa lihat nilai ketentuannya seperti yang tadi, antara 0 sampai 500 berstatus kurang, dan untuk bagian 500 sampai 600 statusnya cukup, dan untuk nilai antara 600 sampai 1000 statusnya baik. Kita bisa lihat dalam membership function plot-nya, sudah tertera antara nilai kurang, nilai cukup, dan nilai baiknya antara 0 sampai 500 untuk kurang, dan 500 sampai 600 untuk cukup, dan 600 sampai 1000 untuk baik. Dan pada bagian rumusnya seperti tadi juga, jika kurang dari 450 berarti dia termasuk dalam status kurang, dan untuk cukup jika dia lebih dari kurang dari 550 atau kurang dari 600, dia masuk dalam MIU cukup, dan untuk yang baiknya jika dia lebih dari 650 berarti dia masuk dalam kriteria status yang baik. Lalu dalam uji FASI set, himpunan FASI output-nya berikut himpunannya. Seperti pada tabel 3 bisa kita lihat nilai 0 sampai 500. Karena dia berstatus kurang berarti dia berstatusnya ditolak. Lalu untuk 450 sampai 600 karena cukup, jadi statusnya dipertimbangkan. Lalu nilai 550 sampai 1000 statusnya diterima. Kita bisa lihat dalam membership function editor FASI-nya yang terdapat dalam gambar 8, di mana pada plotnya sudah tertera antara ditolak, dipertimbangkan, dan diterima sesuai nilai 0 sampai 500 statusnya ditolak, lalu 450 sampai 600 dipertimbangkan, dan 550 sampai 1000 diterima. Baik, selanjutnya yaitu nilai variabel, di mana nilai dari variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu nilai TPS atau nilai tes potensi plastik yaitu 537, dan nilai TPA atau nilai tes potensi akademik yaitu 559. Untuk aplikasi fungsi implikasi yaitu setelah himpunan FASI dibentuk, maka proses selanjutnya adalah dilakukannya aplikasi fungsi implikasi. Untuk TPS sama dengan 537 sesuai dengan himpunan FASI. Nilai TPS masuk ke dalam kategori cukup, yaitu terdapat untuk penyelesaian rumusnya yaitu MIU cukup 537. Di sini 537 kurang 500 per 50. Untuk hasil yang didapatkan yaitu 0,74. Selanjutnya yaitu tes kompetensi akademik untuk nilainya 559 sesuai dengan himpunan FASI.
untuk nilai TPA masuk ke dalam kategori baik, yaitu dapat dilihat di rumus di sini mu baik sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk komposisi aturan, yaitu komposisi yang dibuat atau aturannya ada 9, yaitu terdapat pada gambar berikut, yaitu yang pertama, 1, jika TPS-nya kurang dan TKA kurang, maka output-nya ditolak. Kemudian yang kedua, jika TPS kurang dan TKA cukup, maka output-nya ditolak. Yang ketiga, jika TPS kurang dan TKA baik, output-nya dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, jika TPS cukup dan TKA kurang, maka output tetap ditolak. Kemudian yang kelima, jika TPS cukup dan TKA cukup, maka output dipertimbangkan. Yang keenam, jika TPS cukup dan TKA baik, maka output diterima. Kemudian yang ketujuh, jika TPS baik dan TKA kurang, maka dipertimbangkan. Kemudian yang ke-8, jika TPS baik dan TKA cukup, maka diterima. Dan yang terakhir, jika TPS baik dan TKA baik, maka output diterima. Kemudian defasification, yaitu mendapatkan hasil sesuai dengan range yang ditentukan untuk tabel 3 dan aturan pada gambar 5, yaitu dipertimbangkan. Di sini terdapat Z sama dengan 537 kali 0,74 tambah 559 kali 0 per 0,74 tambah 0 dengan hasil 537. Yang terakhir, kesimpulan yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa logika fasi dapat digunakan sebagai alternatif untuk mempermudah dan mempercepat proses seleksi penerimaan calon mahasiswa. Baru dibuktikan dari hasil simulasi pemodelan sistem penerimaan mahasiswa baru, menunjukkan hasil bahwa nilai variabel dari TPS dan TKA sangat berpengaruh pada hasil output yang didapat, di mana jika pada nilai kedua variabel tersebut lebih besar, maka akan mendapat hasil output diterima. Begitu juga untuk hasil output dipertimbangkan dan ditolak tergantung dari besaran nilai yang digunakan pada kedua variabel tersebut. Terima kasih, sekian review paper dari kelompok kami.